Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 7 Oktober 2024. Ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama kita dengan tema hari ini adalah kebijakan pemerintah mendukung ekonomi media di tahun 2024. Saya perkenalkan yang pertama, narasumber kita ada Bapak Dr. Andes Aryansah, Kadis Kominfo Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah selalu hadir di TVRI. Sama-sama, Bung Faris. Dan memberikan informasi dan edukasi nanti untuk masyarakat seputar dengan apa sih sebenarnya peran media dan bagaimana media hari ini di tengah era disrupsi. Nah, narasumber yang kedua ada Bang Ahmad Taufik Helmi, dia adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, terima kasih juga sudah hadir. Ini lagi sibuk apa aktivitas? Kebetulan lagi visitasi Monem. Ini hari ini ada 3 tadi. Terakhir Rumah Sakit Jiwa. Monef, Keterbukaan Informasi Publik. Monem, Keterbukaan Informasi Publik. Di Lembaga Publik Provinsi. Provinsi Jambi. Tapi karena diundang oleh TVRI, mau tidak mau harus kita siap sedia. Kalau TVRI dan RRI. Kita culik dulu sebentar dan nanti kita banyak berdiskusi. Dan juga bergabung bersama kita via online atau Zoom. Ada Haji Abu Bakar SH, Kadis Kominfo Kota Jambi. Assalamualaikum, Bang Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang? Belum pulang nih, masih di kantor nampaknya? Gimana? Masih di kantor? Oh iya. Oh, ya, masih di kantor. Oke, baik. Baik, sedang Bung Farisi ya? Iya Bang. Ya, masih di kantor Bung Farisi. Iya, terima kasih. Ya. Baik, saya ke Pak Kadis Kominfo Provinsi Jambi dulu. Bang, media ini kan sebenarnya punya peran yang sangat penting kalau dalam teori itu the fourth element of demokrasi. Artinya demokrasi akan berkembang dengan baik kalau media itu juga diberikan banyak banyak ruang untuk mempublikasikan, untuk memberikan banyak informasi ke masyarakat. Namun hari ini di era sekarang terjadi era disrupsi, artinya era-era dulu media-media yang tradisional lewat koran dan lain sebagainya itu sudah mulai menurun akibat banyaknya atau masifnya akses internet, sehingga banyak media-media online dan media-media sosial. Akhirnya keuangan yang biasanya memang dulu banyak beriklan gitu ya, kira-kira di media tradisional, di media sekarang berbagi dengan influencer, berbagi dengan media, karena banyak orang juga yang beriklan di sana gitu ya. Ke influencer juga bisa, langsung ke media sosial juga bisa, ke media online juga bisa. Nah, bagaimana Abang melihat era hari ini tentang perkembangan media yang ada di Indonesia? Gimana, Bang? Ya, mungkin saya sampaikan yang lokal dulu. Lokal Jambi saja. Memang kalau kita melihat saat ini media cetak ya yang tadi disampaikan yang manual sudah mulai ditinggalkan. Itu mau tidak mau karena memang zaman sekarang ini semuanya serba teknologi digital kan. Jadi dengan smartphone itu kita bisa membaca Indonesia, membaca dunia itu hanya dengan sekali klik kita bisa tahu. Bahkan berapa rudal meledak di Timur Tengah kita juga bisa betul. langsung dapat informasinya. Langsung informasinya sepersekian detik. Jadi ini teknologi yang mau tidak mau harus kita ikutin kalau kita mau maju kan, mau berdaya saing. Jadi untuk Jambi sendiri kita terus terang media ini sangat membantu kita di dalam menyosialisasikan ya kebijakan-kebijakan publik ya kepada masyarakat maupun juga sebagai sumber informasi masyarakat. Nah, sumber informasi kemudian juga aspirasi dan di dalamnya juga sebenarnya media ini ada fungsi ekonomi karena dia menggeliat ya ada sumber daya manusianya. Karena media kan perusahaan juga. Perusahaan yang memperkerjakan orang-orang. Nah, kemudian ada juga fungsinya sebagai media itu adalah sumber import entertainment gitu, yang memberikan seperti hiburan. Dan yang terakhir memang ini untuk kesejahteraan ekonomi. Nah, kita melihat itu dan alhamdulillah tahun 2024 dari tahun 2023 ini media-media ini tumbuh subur. Ya. Yang mana nih? Yang online? Yang online. Kalau yang media cetak ya itu kena
akibat memang perubahan itu mau tidak mau ditinggalkan. Kalau kita lihat sekarang memang kalau media cetak di jalan saja kita lihat kan. Orang menjual itu bukan jual berita lagi, tetapi sosial. Kita kasihan, kita beli. Kenapa ya kan, sosial? bukan nyari berita kita kan, seharusnya kita nyari berita. Betul. Itu. Ya, dan itu tidak banyak lagi, hanya 1 sampai 2. Makanya tahun 2024 ini kita hanya kontrak media tuh hanya 5 media cetak. Selebihnya itu media online, televisi, radio. Nah, itu yang kita manfaatkan. Dan ini sangat penting sekali dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan publik. Artinya masyarakat. Pemerintah juga mau tidak mau menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dan meninggalkan media-media yang manual. Iya, harus itu mau tidak mau, karena kita dengan media ini hubungan saling menguntungkan sebenarnya. Iya. Ya. Baik, saya coba ke Kadiskominfo Kota Jambi, Bang Abu Bakar, masih bersama kami? Bang Abu Bakar? Ya. Ya. Bagaimana? Maaf, Bung Farisi agak sedikit gangguan audio ya. Ya, Bang Abu Bakar, bagaimana dengan Dinas Kominfo Kota Jambi terkait dengan peran media ini? Apakah media juga sangat berperan? Bagaimana pola-pola kerjasamanya? Apakah juga mulai berubah kerjasama ke media-media online atau media sosial yang lain? Atau masih banyak juga menggunakan media yang tradisional, media yang manual, koran, dan lain sebagainya? Gimana? Baik, makasih Bung Farisi. Saya ingin menyapa dulu. Selamat sore Pak Kadis Kominfo Provinsi. Selamat sore Pak Kadis Kota. Abangda saya nih, Abangda saya, Bang Ariansa. Dan juga Ketua Komisi Informasi Pak ATH. Kasih diizinkan bergabung dengan senior-senior saya. Begini Pak Farisi, tidak jauh beda ya dengan Pak Ariansa. Kita sama Pak. Memang ada gejala perubahan paradigma media sekarang. Jadi yang dulu konvensional menjadi media yang modern, yang penuh dengan digitalisasi. Jadi ini memang jadi problem. Makanya memang media yang konvensional harus bisa beradaptasi, karena kemampuan adaptif media itu juga tergantung seberapa besar mereka itu bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, kami merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Ketika kita masih bertahan dengan pola lama, sementara kita di era disrupsi seperti ini, isu yang berkembang justru sangat dominan di media sosial. Ya, betul. Ya. Kalau dulu misalnya, kalau kita kasih perumpamaan, kalau dulu media massa, media sosial itu memproduksi bahannya dari media massa. Ya. Kalau sekarang udah terbalik, justru media massa itu mencari konten dari media sosial. Ya. Gitu. Ya. Itu Bung Farisi. Jadi mau tidak mau memang ini jadi persoalan yang kita hadapi semua, apalagi kami di instansi pemerintah sangat perlu dukungan media massa. Jadi media massa atau media mainstream katakanlah memang harus beradaptasi dengan situasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini. Kemudian begitu cepatnya arus transformasi ini, maka memang media elektronik seperti media online itu sangat punya prioritas yang luar biasa dalam bermitra dengan pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu gejala yang sekarang terjadi, Bung Farisi. Ya, Bang Abu Bakar, kalau media online ini kan juga semakin banyak ya. Ada asosiasinya juga banyak, ada PWI, ada AJ, ada IWO, ada SMSI, banyak sekali lah, macam-macam. Nah, bagaimana pemerintah Kota Jambi mengelola? Apakah semuanya dirangkul? Tentu kan anggaran juga terbatas ya. Nah, bagaimana mengelola kerjasama dengan media-media online yang semakin hari semakin banyak? Ya, sebetulnya tumbuhnya organisasi ini justru memberikan banyak kita pilihan, Bung Farisi. Justru dari sini akan tercipta kompetisi yang alami. Kita akan melihat kemudian seberapa besar asosiasi ini bisa mengembangkan media di bawah binaannya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau bicara kerjasama media, tentu kan tidak bicara organisasi persnya gitu. Kita bicara kepada perusahaan persnya. Jadi ya betul. Jadi per perusahaan pers, tidak per asosiasi. Jadi ketika kemudian
perusahaan A lebih dominan, artinya mereka bisa mencapai target yang kita inginkan. Karena kalau di Pemkot ini kan setidaknya memilih media itu kan ada strategi yang kita gunakan. Misalnya kita memilih audiens. Target audiens media ini sampai seperti apa sih gitu. Kita lihat juga gitu. Itu kan kita bisa pantau dari viewernya, dari kemudian sebaran informasinya, seberapa masif kemudian tekanan beritanya, sebaran pembentukan opininya seperti apa. Jadi lebih kepada bagaimana produktivitas dari media itu, Bung Farisi, bukan pada asosiasinya. Ketika mereka kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang begitu maju, kemudian mereka bisa memberikan target sesuai dengan yang kita inginkan, maka media itu yang kita pilih. Seperti itu. Jadi kita fair, Pak Farisi, kita fair. Kita berikan kesempatan kepada media untuk bekerjasama dengan kita sepanjang media itu bisa memenuhi target dan kriteria yang kita tetapkan itu. Oke, berarti selektif ya, dan ya, betul, open, betul. Terbuka sepanjang tadi sesuai targetnya, kemudian melakukan kerjasama. Baik, saya ke Bang Taufik Helmi, Ketua Komisi Informasi. Sama pertanyaan saya, bagaimana Komisi Informasi ini melihat fenomena yang terjadi sekarang? Artinya apakah kemudian ya udah media-media konvensional harus berbenah, harus menyesuaikan, atau memang perlu ada campur tangan pemerintah untuk tetap gitu ya, tetap menggelontorkan anggaran belanjanya untuk informasi itu ke media-media konvensional. Menurut Bang Taufik gimana? Baik, makasih Mas Farid. Memang akhir-akhir ini kondisi digitalisasi mau tidak mau menjadikan media-media konvensional tadi harus menjadi bermutasi ke digitalisasi. Nah, persoalannya memang kalau kita berkaca ke belakang waktu saya kecil-kecil dulu, memang sumber informasi itu memang hanya media televisi, kemudian ada radio, kemudian kalau mau melihat TVRI contohnya, saya mau nonton berita dunia dan berita itu nunggu jam 9 malam. Kemudian kalau mau melihat berita di media, besok di koran, besok paginya beritanya. Nah, namun hari ini dengan perkembangan zaman yang cepat ini, banyak media siber kan, yang online gitu kan, media-media online. Kemudian ya ada juga yang kanal medsos ini yang lebih cepat lagi kan. Kita tidak tahu juga ke depan, apalagi media-media yang lebih cepat lagi kan. Tapi memang media-media konvensional ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena ya mohon maaf kalau kita berbicara terkadang cerita kepentingan media lah gitu, media nasional harus juga menjadi diperhatikan oleh pemerintah. Ini terkait ya apakah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mesti melindungi ini juga, karena suka tidak suka terkadang antara media konvensional ini kita akui punya masalah dengan itu sekarang. Otomatis orang lebih banyak iklannya di media sosial. Otomatis mungkin perusahaannya akan bisa, banyak juga katanya perusahaannya yang sudah tutup, kemudian susah untuk berjalan. Nah, padahal perusahaan media ini kan punya perangkat gitu, punya artinya berita-berita, informasi yang disampaikan sebenarnya cukup akurat. Karena ya terkait dengan wartawannya mungkin. Sementara kalau yang online terkadang informasi agak kurang akurat gitu. Maksudnya ada informasi-informasi yang tidak akurat karena tidak. Jadi perlu sentuhan pemerintah? Iya. Tetap untuk supaya media konvensional ada, atau ya udah ditutup aja gitu. Karena zamannya memang sudah berubah. Tetap ada. Tapi peran pemerintah ini tetap ada ini media. Tapi sebagai perusahaan media itu harus ikut juga.
membuat kanal-kanal, tapi yang menjadi persoalan kita bahwa hari ini yang memonopoli ini kan perusahaan luar ini. Ada namanya TikTok, ada namanya FB, ada nama IG, itu kan bukan punya kita. Oke. Gitu. Idealnya kan katakanlah pemerintah hari ini melakukan apalah yang perlu kita kaji sehingga kalaupun melakukan mutasi tidak menggunakan platform-platform ini tadi. Gitu. Gitu. Artinya kalau kita punya media sosial punya buatan kita gitu. Memang kalau jujur ya sekarang lebih efektif iklan di media sosial dibandingkan dengan iklan di televisi. Katakanlah durasi 30 detik itu bisa 15 juta satu kali tayang loh. Di gitu. televisi? Di televisi gitu. Tapi kalau di media sosial mungkin cuma ratusan ribu mungkin? Ratusan ribu mungkin. Dan itu banyak lagi pengikutnya. Oke. Gitu. Oke, jadi memang harus yang media konvensional tetap dipertahankan? Tetap dipertahankan gitu. Kan kemudian termasuk yang hari ini yang lagi heboh itu terkait dengan undang-undang penyiaran itu. Apa yang dimaksud dengan perusahaan pers itu kan harus dipertegas juga. Nah, gitu. Baik, saya ke Bang Aryansa lagi. Bang Aryansa, akhirnya kita endingnya adalah melihat kualitasnya. Betul. Nah, pada saat dulu memang ada uji kompetensi wartawan, kemudian banyaklah ada ada redpel, ada redaktur pelaksana, ada kemudian penyaringan berita itu di redaksi memang sangat ketat. Nah, hari ini dengan adanya media online yang cepat naik, bahkan keakuratannya juga dipertanyakan, dan bahkan kalau media sosial juga indikator berita yang baik menurut etika jurnalistik juga kurang. Nah, bagaimana Bang Aryansa melihat di Provinsi Jambi kualitas beritanya? Apakah semakin baik atau memang ada penurunan? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Masih bersama kami di Jambi Bicara. Tema kita hari ini adalah kebijakan pemerintah mendukung ekonomi media. Saya ke Pak Bang Aryansa lagi. Bang Aryansa, terkait dengan kualitas media hari ini bagaimana? Apakah dengan banyaknya media online, media digital termasuk media sosial yang bertransformasi menjadi media yang menginformasikan, dan semua orang bisa menginformasikan sekarang lewat media sosial. Kaidah-kaidah jurnalistiknya tidak ada. Dan bahkan itulah yang kemudian bisa membuat misinformasi maupun disinformasi kan. Iya, betul. Nah, gimana kualitas hari ini kalau melihat? Sebelumnya saya mungkin agak kurang sependapat tadi ada yang disampaikan KI kita pemerintah ya, khususnya untuk media-media yang konvensional, mungkin media cetak itu kita pertahankan. Kalau menurut saya ya jalan aja sebenarnya mengalir, bagaimana nanti survive mereka. Ya, karena survive. Saya yakin nanti media-media yang misalnya dia survei, tentu dia akan lebih bagaimana dia berevolusi ya, meyakinkan masyarakat bahwasanya mereka tetap eksis. Contohnya saja 2023 ini saya sampaikan untuk majalah konvensional itu berita mingguan itu hampir 33. Berita mingguan? Berita mingguan dan bulanan. Itu di Provinsi Jambi? Di Provinsi Jambi, di luar media harian ya. Tapi tahun 2024 ini kita cut semuanya. Oh, maksudnya itu kerjasama dulu? Dulu kerjasama, bahkan sampai dengan awal 2024 itu kerjasama. Tetapi kalau kita lihat dari outputnya ini yaitu Pak, yang disampaikan itu adalah berita-berita yang kalau mingguannya tentu ya udah basi minggu. Sementara kita seperti yang detik itu sangat butuh sekali. Iya, benar. Nah, itu. Sehingga memang dengan efisiensi kita tentunya itu yang kita dahulukan. Dan untuk harian sekarang ini ada 5, itu yang kita masih kerjasama karena itu yang saya sampaikan tadi, dia ada di situ ada kegiatan industri media. Karena adanya sumber dayanya, ada finansialnya, lain sebagainya. Itu yang kita kerjasamakan, dan tidak main-main, besar juga mereka. Ya, kita alokasikan dana. Mereka bisa mensosialisasikan kegiatan mereka butuh sumbernya ya di kita, di pemerintah kan, baik itu berita maupun
lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya memang kecenderungan ya, ini tidak semuanya. Ada juga media online itu yang copy paste. Nah, berita teman-temannya itu tinggal ganti judul, isinya sama. Ya itu tidak kita pungkiri. Kita berharap memang berita yang disampaikan memang berita-berita yang benar-benar aktual, memang dari sumbernya, kemudian memang validitasnya memang diyakinkan. Kalau harian itu kita tahu mereka memang kadang memang turun ke lapangan kan, sehingga datanya mereka sajikan karena ada waktu, mereka datanya memang data-data yang benar-benar valid. Nah, teman-teman media online ini kita dorong seperti itu. Memang saat ini ada beberapa ya media itu yang kalau kita lihat dari narasinya memang bukan produk jurnalistik kadang. Iya. Terkadang mereka saja dari mereka sendiri yang menyampaikan, wah ini Pak, ini copy paste Pak, ini satu orang sumbernya. Dan kami tidak pungkiri kita juga ada di bidang IPS itu memang setiap hari merilis berita di share ke grup WA, ada Diskominfo dan PES, dan mereka itu nanti menjadi bahan mereka karena tidak semua mereka yang dari 200 sekian kita kerjasama mereka ke lapangan. Nah, karena tergantung kerjasama juga. Oke, jadi polanya mengeluarkan siaran pers dan kita rilis gitu ya. Betul, dan mereka mengutip itu, dan mereka ini sebenarnya edukasi juga, edukasi dari kita ada orang yang betul dia kompeten dengan itu, dia membuat berita, karena kan di kita ada orangnya itu disampaikan ke teman-teman PES dan itu dijadikan berita merah, dan itu tidak masalah juga, asal saja memang berita itu tidak dicatut atau ditautkan sumbernya. Iya, apalagi yang tadi disinformasi itu kan berita yang memang benar-benar salah tapi di-share atau hoax lain sebagainya. Okay. Itu yang baik, saya ke Bang Abu Bakar, masih bersama kami ya Bang? Ya, Bang Abu Bakar, bagaimana Abang melihat kualitas jurnalis kita, kualitas jurnalistik dari yang dihasilkan oleh media-media hari ini? Apakah berkualitas atau biasa-biasa saja, atau bagaimana kalau menurut Bang Abu Bakar? Masih di mute sepertinya Bang Abu Bakar, suaranya. Oh iya, maaf Bung Farisi, saya 2 bulan yang lalu rasanya atau 3 bulan saya ikut sama-sama teman-teman Dewan Pers dan PWI sebagai narasumber uji kompetensi wartawan. Jadi uji kompetensi wartawan itu masih ada Bung Farisi, itu baik sekali, bagus sekali. Jadi karena problem kita, tadi Bung Farisi nanya soal kualitas, problem kita sebetulnya di teman-teman jurnalis itu memang setidaknya mungkin terkait dengan kemampuan penulisan ya, jadi kemampuan jurnalistik, kemudian juga ada juga misalnya attitude juga penting. Bagaimana mereka bisa membawa posisi yang sangat mulia itu, yang sangat besar dan berpengaruh itu bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian pribadi seorang jurnalis yang hakiki yang dikehendaki oleh kode etik mereka itu bisa mereka laksanakan. Nah, kelemahan kita di sini memang kemampuan jurnalistik dari teman-teman media tidak banyak yang tidak mumpuni. Saya pikir ini juga sebetulnya banyaknya jurnalistik yang baru yang seiring dengan majunya teknologi, kemudian banyaknya regulasi yang diperbaharui, kemudian memudahkan untuk membuat sebuah perusahaan pers. Nah, ini makanya kita bersyukur ya Dewan Pers masih mengadakan UKW untuk menseleksi jurnalis sehingga kemudian mereka bisa memiliki kemampuan jurnalistik yang diharapkan. Jadi sebetulnya itu Mas, kenapa kemudian kita tadi Bang Ariansa menyampaikan kadang-kadang tulisnya sama gitu, hanya copy paste saja. Bahkan kadang-kadang juga nggak turun ke lapangan. Ini jadi problem juga kita gitu. Mestinya kan mereka harus hadir, dan kita juga ingin perspektif yang berbeda dengan media A dengan B, ada perbedaan gitu. Kadang-kadang satu media itu sama semua beritanya. Nah, ini sebetulnya kita sayangkan juga. Memang betul kita
Humas atau di Kominfo kita juga mempunyai tim yang membuat rilis berita. Tapi itu sebetulnya tidak seutuhnya kemudian harus itu gitu. Setidaknya itu jadi referensi teman-teman media untuk menulis. Nah, silakan mereka bisa mengambil dari angle mana sehingga kemudian akan muncul beberapa berita media yang berbeda-beda gitu dan menarik untuk dibaca. Ya, betul. Jadi harus ditingkatkan kemampuan jurnalistiknya, Bung Farisi. Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Baik, Bang Abu Bakar. Kalau ingin kemudian terus eksis ya, kalau ingin terus tereksis seperti itu. Kalau di Kota Jambi sendiri kerjasama dengan media yang konvensional berapa, yang online berapa? Banyak? Kita dengan media konvensional ada ya, ada beberapa. Kemudian kalau kita menyebutkan mereka itu bukan konvensional dan apa tadi elektronik ya, gitu ya Pak ya? Ya. Halo, Mas Farisi? Ya, silakan Bang. Ya, karena begini, ada beberapa media yang konvensional, katakanlah ada media cetak, tapi mereka juga punya situs online-nya gitu. Jadi sebetulnya mereka sudah bisa beradaptasi dengan teknologi sekarang, dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan berita. Jadi mereka juga sudah tadi minjam bahasanya Pak Ketua KI tadi, sudah beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Jadi media-media konvensional itu kita syukuri. Tadi Bung Ariansa menyebut setidaknya ada 5 yang sekarang eksis media cetak kita, yang punya pembaca juga masih banyak. Mereka juga sudah menyediakan kanal-kanal online-nya. Jadi mereka termasuk sudah beradaptasi dengan situasi yang berkembang saat ini. Dan saya yakin mungkin pada masanya media online ini akan menggantikan harian cetak itu. Jadi mereka sudah bersiap-siap sebetulnya seperti itu. Apalagi sekarang misalnya media-media cetak itu tidak hanya menyajikan berita online seperti link online saja, tapi juga menyediakan berita dalam bentuk TV, tayangan TV, seperti itu. Oke, jadi memang dituntut kreativitas ya. Inovasi ya. Inovasi dan kreativitas. Baik, saya ke Bang Taufik lagi, Ketua KI. Oke, ada penelpon, kita sapa dulu. Oke, baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, Pak Yudi silakan. Ya, singkat. Terima kasih. Mohon waktu. Ya, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, saya sapa dulu Pak Emparezi, sabar. Yang terhormat Bapak Kepala Kominfo Provinsi Jambi, Dr. Andes Ariansa, juga partnershipnya Kepala Haji Abu Bakar Esa, Kominfo Kota Jambi, dan sahabat saya, yaitu Haji Ahmad Taufik Helmi. Siawan. Jambi, hormati. Saya tidak keluar dari judul. Justru narasumber judulnya kemana-mana, pembicaraan kemana-mana. Jadi saya bingung publik ini. Judulnya ini yang kita harus bicarakan, Bapak-Bapak narasumber. Saya ulangi, judul kita ini kebijakan, berarti keputusan pemerintah untuk mendukung ekonomi media. Nah kan saya tanya sekarang, apa kebijakan pemerintah untuk mendukung media itu sendiri? Pertama media konvensional, media mainstream dan sebagainya. Apa sebenarnya? Bukan ini persoalannya dia ketinggalan, dia yang lebih maju, dia lebih cepat. Bukan itu tolong dijawab apa yang sudah pemerintah berikan. Nah, atas dasar itu, setahu saya sudah ada MOU antara pemerintah kota maupun provinsi, setahu saya ya, menandatangani, yaitu untuk menjadikan Provinsi Jambi ini menjadi masyarakat digital. Itu pertanyaannya, bagaimana cara mendigitalkannya? Nah, hubungan dengan pertanyaan itu,
sudah sampai sejauh mana Kominfo ini, baik kota maupun baik provinsi, untuk mengatasi masyarakat yang tidak cerdas atau elok untuk memainkan media sosial menjadi melek digital. Itu pertanyaan itu yang harus dijawab. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada? Karena ini sangat berbahaya. Karena 1 detik itu media sosial yang tidak punya kode etik yang duluan men-share-nya. Seperti kejadian kemarin hujan lebat itu masyarakat duluan. 15 menit baru TVRI datang. Coba bayangkan. Nah, itu yang harus disikapi pemerintah. Itu yang positif. Kalau yang negatif, apakah sudah ada cybercrime medsos di Kominfo? Atau bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya? Itu yang paling penting dijawab. Sehingga publik aman, nyaman. Keberadaan Kominfo ini memang betul-betul menggigit. Ya kalau tidak begitu, ya bubarkan saja Kominfo ini, ngabisin anggaran. Baik. Tidak ada manfaatnya menurut saya. Nah, kembali ke Bang Taufik. Ya. Bang Taufik, ya ini yang saya perlu berikan apresiasi. Karena memang dia agresif dan dia organisatoris. Dan orangnya tegak lurus. Saya tahu sebagai masyarakat sudah informasi tentang keterbukaan informasi publik tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dia terus bersosialisasi kepada masyarakat. Baik, Pak Yudi. Buktinya banyak masyarakat melapor ke KIP itu. Ya. Dan dulu sebelum kepemimpinan Taufik ini, Pak Taufik itu debu sidang di ruang sidang itu. Sekarang dia hari sidang. Itu yang artinya berarti dia hadir di masyarakat. Beda dengan Kominfo hanya ngomong-ngomong doang. Orang. Baik. Ya, terima kasih Pak Yudi. Karena keterbatasan waktu harus kita potong, tapi semuanya sudah mendapatkan poin ya apa yang disampaikan. Tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah terkait ini. Tadi Bang Aryansa mungkin bisa diulang lagi. Apa sebenarnya kebijakan pemerintah terkait dengan era yang sudah berubah. Tadi kalau Bang Aryansa nyampaikan tetap kerjasama dengan media, tapi yang konvensional perlahan-lahan mulai ditinggalkan, gitu ya? Apa? Ya, gimana? Jadi mungkin ini Pak Yudi tidak ngikut dari awal atau memang tadi kurang mendengarkan. Dan Pak Yudi ini saya perhatikan memang setiap ada dialog nih Pak Yudi ini paling aktif. Kita terima kasih, ini luar biasa sekali ini masukan bagi kita. Jadi memang untuk kegiatan yang kaitannya dengan media, tentu media yang kita lakukan kerjasama adalah media yang memang benar-benar ini mensosialisasikan yang kebijakan-kebijakan publik. Nah, kita butuh mereka, mereka pun butuh kita. Jadi ada seperti kegiatan mutualisme itu yang dikatakan ekonomi, karena ada sumber daya di dalamnya, baik itu manusianya, kemudian alat peralatan dan sebagainya. Nah, tentunya di situ kita juga mempunyai kewajiban untuk bagaimana media ini memang tumbuh berkembang. Ya, kita ada kegiatan kerjasama tadi. Kemudian ada juga beberapa kita melakukan yang namanya kegiatan workshop. Nah, kita beberapa lalu melalui bidang kebijakan publik, kita mengundang beberapa media. Ya, media dalam hal ini jurnalisnya yang kita undang, bukan nama media tetapi jurnalisnya. Ini dalam penguatan kita bagaimana fungsi jurnalis ini. Dia menyampaikan berita itu yang benar-benar berita yang dikatakan itu adalah informasi yang sudah aktual dan sebagainya. Kalaulah nanti di lapangan terjadi misinformasi ataukah disinformasi, tentu kita mempunyai hak jawab, itu kita gunakan hak jawab. Ya, jadi selain kita melakukan edukasi ya kepada media juga, kita juga saling mensupport. Ya. Baik, Bang Aryansa. Nanti saya juga minta tanggapan dari Bang Abu Bakar, tapi saya ke Bang Taufik dulu. Bang Taufik, tadi yang ingin saya tanyakan adalah, saya melihat teman-teman jurnalis ini dulu banyak yang bekerja di media-media mainstream, CI, CE, Tribun, dan lain sebagainya. Tapi kemudian mengundurkan diri dan membuat
lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan online. Betul seperti itu ya? Itu kenapa, Bang? Iya, memang kalau kita lihat, memang pemilik media memang sebelumnya punya basic media sebagian, tapi tidak semua juga, tidak semua media online itu yang punya latar belakang itu adalah teman-teman wartawan atau di media-media lain sebelumnya. Ya kalau kita lihat, kalau hari ini terkait media cetak dulu, memang bukan terkadang bukan teman-teman ini keluar sendiri, memang kondisi perusahaan-perusahaan media ini memang agak sulit gitu untuk menggaji. Iya, termasuk menggaji, kemudian biaya produksi mereka ini kan cukup besar kan? Ya. Yang disampaikan oleh Sedangkan jualan korannya sudah tidak sebanyak dulu gitu ya? Iya. Nah mungkin di sinilah kalau memang tidak bisa tadi dipertahankan lagi, artinya mereka harus melakukan efisiensi. Iya. Inovasi lah. Iya, sebagian efisiensi, mungkin ada PHK, kemudian yang lain-lainnya. Jadi mungkin teman-teman ini, tapi yang perlu juga mungkin dalam hal ini Dinas Kominfo memverifikasi ini. Ada kadang-kadang media online yang memang agak lumayan bagus gitu dalam pemberitaannya, kualitas penulisannya. Kemudian yang punya infrastrukturnya juga yang bagus, dia punya kantornya, kemudian dia punya karyawannya, kemudian dia punya wartawannya gitu. Kemudian dia bayar BPJS karyawannya. Ini kalau banyak ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti ini, harus diperhatikan juga mungkin dalam hal kerjasama. Artinya teman-teman media yang seperti ini, ada juga teman-teman yang media yang hanya dia beberapa orang atau dia sendiri atau 2 orang, 3 orang. Beda dengan yang punya koordinator nanti mungkin di kota dia punya, di kabupaten kota dia punya gitu. Ini mungkin saya tidak paham juga proses kerjasamanya nanti di Dinas Kominfo, apakah itu sama selagi itu media online, anggarannya mungkin sama kan atau gimana gitu. Oke, kita tanyakan sama Bang Abu Bakar. Bang Abu Bakar masih bersama kita ya? Bagaimana mengklaster media ini, Bang Abu Bakar? Apakah semuanya mendapat tanda kutip kue yang sama gitu ya, dari anggaran pemerintah daerah gitu, atau memang ada perbedaan-perbedaan tertentu? Gimana untuk ekonomi media tadi? Ya, masih di mute, Bang Abu Bakar? Oh ya, maaf. Ya, yang pertama, adil itu kan bukan berarti bagi sama rata ya. Betul. Bagi rata itu enggak, tapi proporsional. Dan tentu proporsional ini kita lakukan dengan mengidentifikasi media itu. Pertama adalah target sasaran, audiensnya, ya. Kemudian audiens media itu sampai mana sih? Dia bisa menjangkau sampai mana gitu. Yeah. Kalau misalnya kita bicara media konvensional, katakanlah saat ini ada koran, setidaknya ada 5 koran besar saat ini di Jambi. Nah kita lihat seberapa besar sebaran korannya. Misalnya ya oplahnya sebarannya sampai kemana. Itu kalau koran misalnya. Ini kita bicara media konvensional. Nah kalau online kan sudah pasti ya, satu kali klik udah kemana-mana. Kemudian TV kalau kita lihat kan TVRI. TVRI Jambi daya jangkaunya kan luar biasa. Jelajahnya ke seluruh provinsi Jambi, masuk ke sudut-sudut rumah di Jambi sampai ke Kerinci dan sebagainya, dari ujung Jabung sampai ke Kerinci sampai. Itu salah satunya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu sebarannya sampai mana sih gitu sebarannya. Nah kedua adalah kemampuan jurnalisnya, kemampuan jurnalistiknya. Seorang reporter bisa menyampaikan reportasenya dengan baik, kemudian tepat kepada audiensnya. Nah, yang ketiga tentunya adalah bagaimana daya dorongnya untuk membentuk opini di masyarakat. Jadi seberapa besar kemampuan media itu bisa membentuk opini di masyarakat. Kira-kira ada 3 itulah yang kemudian menjadi kriteria yang kita buat untuk menetapkan ini berada di level 1, ini level 2, dan level 3. Nah, kemudian dari situ kita baru susun bagaimana kebijakan bermitra atau bekerja sama itu. Baik. Baik. Bang Abu, kalau kita ngelihat pemerintah pusat aja itu sudah menggunakan influencer.
Bahkan untuk mempromosikan ibu kota Nusantara gitu ya, mengundang beberapa influencer, artinya itu kan bukan perusahaan media sebenarnya. Artinya juga sudah beralih nih, pemerintah pusat ngasih contohnya adalah mengundang influencer gitu. Apakah pemerintah kota juga sudah atau akan juga melakukan hal-hal seperti itu? Ya, kalau bicara komunikasi aktif, sepertinya harus seperti itu. Karena nggak bisa. Sekarang, tadi kan saya sudah sampaikan, target audiensnya kita sudah tahu dulu gitu. Target audiens kita ini kan, banyakkan mana orang baca koran dengan orang baca di telepon. Itu udah pasti salah satu ukuran yang sederhana seperti itu. Kemudian, banyak yang mana orang baca media online dari produk media massa dengan media sosial. Itu udah beda kamar lagi. Nah, secara survei membuktikan bahwa yang membaca di media sosial itu lebih besar daripada membaca media massa. Nah, mungkin ini juga tingkat trust ya, kepercayaan masyarakat. Mohon maaf, memang media mainstream saat ini kan apalagi di masa tonton politik ya, hampir dipastikan masyarakat tahu nih punya siapa, itu punya siapa gitu. Walaupun mungkin di daerah kita tidak terasa betul, tapi secara nasional itu sangat terasa di masyarakat. Makanya kemudian kemana arah mereka? Nah, mereka justru lebih cenderung untuk mendapatkan informasi melalui media sosial. Nah, artinya sekarang mau tidak mau untuk adaptif kita juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang efektif untuk kita gunakan. Seperti itu kira-kira. Ya, media sosial itu bisa komunikasinya dua arah, karena orang bisa komen ya, dan dapat informasi dari komen-komen itu justru. Iya, betul sekali. Kan Pak Farisi tahu persis, saya tahu persis itu. Bagaimana di kalangan perguruan tinggi juga sudah memainkan media massa sebagai salah satu media komunikasi yang efektif. Seperti itu. Karena memang mau tidak mau kita harus lakukan itu. Karena target audiens kita menggunakan gadget gitu. Banyak menggunakan gadget. Gitu. Pertanyaan yang sama untuk Diskominfo provinsi. Kalau pemerintah pusat juga sudah mulai menggunakan influencer, apakah sudah dan akan menggunakan juga? Kalau secara faktualnya, kita sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah menggunakan itu sebenarnya. Kita menggunakan beberapa orang influencer yang tentu followernya banyak itu di dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, seperti tadi yang di IKN kan melalui influencer-influencer, kita juga mau tidak mau seperti itu. Karena memang media sosial ini, apalagi TikTok itu kan, itu pengunjungnya sangat banyak sekali. Dan kami juga pemerintah sudah mulai berevolusi ke sana juga. Jadi kita bukan hanya media online, media cetak, tetapi kita juga menggunakan sarana Facebook, kemudian ada IG, Instagram, lain sebagainya. Sehingga informasi-informasi publik itu kita tayangkan di sana. Ada Facebooknya pemerintah Provinsi Jambi, ada Facebook maupun IG-nya Diskominfo, maupun OPD yang lain. Nah, tujuan kita adalah bagaimana masyarakat tahu apa yang kita kerjakan. Nah, selama ini di situ kita melalui media konvensional maupun media online, tetapi ada yang masyarakat kalau kita melalui algoritma itu kan, ada pengelompokannya. Jadi ada yang hobi di TikTok itu kan akan, kalau dia sudah klik sekali nanti keluar terus berita-berita Jambi. Informasi-informasi itu yang kita manfaatkan sekarang. Itulah strategi kita, bagaimana kita menjalankan seperti yang sampaikan Kadis Kota tadi, komunikasi efektif melalui media mana? Semua media kita masukkan. Saya ke Bang Ahati. Bang Ahati, terkait dengan penggunaan influencer. Kalau judul kita hari ini kan kebijakan pemerintah mendukung ekonomi media, berarti ada perusahaan medianya resmi, ada lembaganya, ada kompetensi wartawan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat contoh di pemerintah pusat menggunakan influencer, nambah lagi deh. Nah, apakah setuju seperti itu? Kalau cerita efektivitas penyampaian informasi, kita setuju saja. Tapi kalau pemerintah menganggarkan anggaran untuk influencer ya, itu saya kurang sepakat. Karena kalau kita cerita ekonomi media ini, itu tidak menguntungkan bagi teman-teman media.
Karena meskipun ya kalau di satu sisi tadi kalau cerita komunikasi memang itu efektif, tapi kalau kita cerita ekonomi media tentu ini merugikan teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan media ini. Idealnya memang pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus membuat kebijakan, ada intervensi loh. Bagaimana apa intervensinya, Bang? Ya, ini yang perlu kita kaji gitu kan. Apa yang perlu kita lakukan oleh pemerintah terkait untuk pengamanan gitu media nasional ini tadi. Ya karena mohon maaf ketika ini di TikTok, ini di IG, ini kan monopoli semua nih mereka sekarang nih. Twitter dan sebagainya kan grup-grupnya itu. Nah, bagaimana ini menjadi keuntungan tadi kalau kita cerita yang cerita Pak Yudi tadi, apa sih keuntungan bagi media? Ya harus pemerintah harus melakukan perlindungan gitu. Apakah nanti produknya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur ulang gitu terkait dengan perlindungan bagi media nasional gitu. Saya bilang ini media nasional gitu, bukan media ya mohon maaf sekali lagi saya harus berkata gitu kan. Kalau di luar negeri ada satu negara yang menolak ini gitu kan. FB ini kalau dan sebagainya itu kan, dan kelompok-kelompoknya yang memonopoli, mohon maaf ini memonopoli kan, memonopoli kepentingan media kita gitu. Gitu Mas. Oke, baik, kita harus jeda dulu. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Pemirsa, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini. Saya ke Bang Abu Bakar, Kadis Kominfo Kota Jambi. Bang Abu Bakar. Ya. Ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi tentang kebijakan pemerintah mendukung ekonomi media. Kira-kira apa closing statement Bang Abu? Ya, yang pertama, media massa konvensional harus beradaptasi dengan kondisi teknologi modern saat ini. Ya. Yang pertama, karena mau tidak mau pemerintah atau siapapun itu membutuhkan komunikasi yang efektif dengan media yang produktif, itu sudah pasti. Ya. Nah, saya yakin bahwa media-media konvensional ini sudah menyiapkan dirinya untuk beradaptasi. Oleh karenanya sudah ada media-media konvensional yang punya media online, juga punya media kanal YouTube dan sebagainya. Kanal sosial juga ada. Seperti kita lihat media-media mainstream besar itu sudah punya. Misalnya ada di Instagramnya, ada juga Facebooknya, ada di X juga. Mereka punya itu. Artinya mereka sudah siap untuk pindah kamar. Dan sekarang belum, tapi bahkan sudah ada, sudah pindah ini. Termasuk di Jambi juga sudah mulai ada. Nah, yang jadi problem sekarang adalah regulasinya. Pemerintah harus membuat regulasi. Kita ini terkadang begini Mas Parisi. Terkadang kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan kemajuan regulasi, Pak. Ini jadi problem juga. Jadi teknologinya maju pesat, regulasinya nggak ada. Tadi yang Bang Aryan saya sampaikan. Kita bekerja sama dengan media harus jelas dulu regulasinya. Harus jelas dulu apakah media ini punya badan hukum, dan badan hukum itu bisa dikerjasamakan dengan menggunakan dana APBD. Ini harus jelas dulu kan. Nah, apakah ini bisa disamakan dengan media sosial? Tentu kan tidak. Nah, karena itu maka regulasi harus adaptif juga dengan kondisi teknologi. Maka regulasi perusahaan pers itu harus dibenahi sehingga kemudian perusahaan pers itu produk-produk media sosialnya yang tadi kita sepakat bahwa itu sangat efektif karena memang daya jangkaunya begitu cepat, daya dobraknya begitu ekstrim sekali, bisa menjangkau semua, kemudian dalam waktu yang cepat dan murah. Media sosialnya justru lebih murah daripada konvensional. Nah, saya pikir ini harus dibuat, kemudian kita bisa membangun kebijakan kerjasama secara lebih baik dengan media-media massa, seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Abu Bakar sudah bergabung bersama kami di sela-sela kesibukannya. Selalu sehat Bang Abu Bakar. Saya kembali lagi ke terakhir Bang Ahmad Taufik Hilmi, Ketua Komisi Informasi, closing statement-nya kira-kira singkat saja. Baik, saya sangat sepakat dengan Pak Abu Bakar.
Kadiskominfo Kota terkait ini harus berimbang sebenar antara teknologi, kemajuan teknologi dengan peraturan yang mengatur tentang itu. Ya mohon maaf, teman-teman KPID contohnya itu tidak bisa mengawasi medsos, yang bisanya televisi dan radio. Nah mungkin ini ke depan bisa kita dorong, mungkin bisa diawasi oleh teman-teman KPI atau KPID kalau di kita, yang apa namanya negatif campaign itu, atau yang tidak mempunyai etika jurnalistik ya, platform media sosial. Ini ke depan bisa dibuat regulasinya seperti itu. Teman-teman KPID mungkin mendorong untuk mengawasi ini. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih. Terakhir, Pak Mungkas ini, Bang Aryansa. Ya. Silakan. Jadi pemerintah itu bermitra dengan media. Ya, pemerintah perlu media untuk mensosialisasi ke semua kebijakan publik, menampung aspirasi, dan media juga butuh sumber beritanya, yaitu dari pemerintah dalam hal ini. Ini yang bekerja sama. Jadi ada suatu hubungan mutualisme yang saling mendorong ya di dalam pembangunan. Ya, ada pemerintah, kemudian ada swasta, masyarakat, dan yang terakhir adalah media. Nah ini ada empat tungku sejarangan. 4 pilar. Dan ini adalah tugas kita bersama, bagaimana kita untuk membangun Provinsi Jambi, membangun Indonesia itu kalau semuanya berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik. Sekali lagi terima kasih Bang Taufik, terima kasih Bang Aryansa juga sudah hadir, banyak memberikan informasi dan edukasi sama-sama kita kepada masyarakat. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.